warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Saya Eni Kuswati dari UPTD-SDN Landak 1 Tanah Merah. Saya Luluk Latifah dari SMP Ngadisari Nurul Iman Kamal. Saya Sania dari UPTD SDN Telang 1 Kamal. Dan saya Yaumatil Karomah dari SMP Ngadisari Nurul Iman Kamal. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Eni, ketemu lagi. Iya Bu, kita berjodoh terus ya sepertinya Bu. Iya. Apa kabar Bu Lulu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Eni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat Ibu. Ini kan nanti ini rencananya ya Ibu, ini kan Ibu Lulu mau melakukan coaching ya dengan Ibu Yaumatil. Benar Ibu? Benar. Ya. Jadi nanti Ibu ini ceritanya saya kan mau mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Lulu dengan Bu Yaumatil. Jadi Ibu, sebelum pelaksanaan coaching itu Ibu, kita harus melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Jadi di sini nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaian nanti yang akan saya amati di situ, bagaimana prosesnya, lalu alurnya bagaimana, pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti apa yang nanti yang Ibu lontarkan kepada Yaumatil, itu nanti yang akan saya amati. Jadi Ibu, dalam kegiatan ini ada beberapa hal sebelum pelaksanaan coaching ini, ada hal yang harus saya tanyakan kepada Ibu Lulu ya. Ibu, ini yang pertama Ibu, nanti Ibu dalam kegiatan coaching itu Ibu ingin saya mengembangkan potensi yang mana Ibu? Saya ingin mengembangkan potensi kehadiran penuh Ibu, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Lalu maksudnya nanti bagaimana prosesnya itu, bagaimana Ibu mendengarkan ketika Bu Yaumatil itu yang mengajukan mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Permasalahan Ya benar. Itu ya Ibu. Lalu pertanyaan yang kedua Ibu, dari tadi ketiga yang kompetensi yang Ibu kembangkan ini, bagian mana nanti secara spesifik yang ingin Ibu lebih kembangkan dalam proses coaching ini, yang ingin saya amati di bagian yang mana Ibu? Di bagian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada beliau. Jadi dengan saya mendengarkan aktif, saya dapat menemukan kunci permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yaumatil, sehingga saya mampu untuk membuat pertanyaan berbobot kepada Bu Yaumatil, agar Bu Yaumatil dapat menggali potensi di dalam dirinya itu untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yaumatil sendiri. Gitu ya Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti solusinya timbul dari Bu Yaumatil sendiri. Itu maksud Ibu ya. Lalu Ibu, ini pertanyaan yang ketiga Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Saya dari apa bagian ya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Menurut Ibu bagaimana? Saya ingin mengembangkan potensi saya dalam kegiatan coaching. Jadi dari proses coaching yang akan saya lakukan kepada Bu Yaumatil akan lebih mengembangkan kompetensi coaching saya. Nanti saya bisa lakukan kepada rekan sejawat, siswa, terus tenaga pendidik lainnya. Jadi proses awal saya untuk memulai kegiatan coaching gitu, tahap agar bisa meningkat gitu. Ya, gitu ya Bu. Jadi ini karena ini percakapan praobservasi ya Ibu. Nanti setelah ini Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Yaumatil ya. Mudah-mudahan itu berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan.
harapkan tadi ibu tadi ingin mengembangkan potensi, mudah-mudahan itu tercapai dalam kegiatan coaching ini ibu ya. Jadi untuk sementara kita break dulu ibu, kita akan bersama-sama dalam kegiatan coaching nanti dengan Bu Yaumatil. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yaumatil. Waalaikumsalam Ibu Lulu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yaumatil? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Lulu sendiri gimana Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Kemarin WA saya Oh iya Ibu, benar Ibu, kemarin tuh saya WA sampean. ada yang mau disampaikan Bu Yaumatil. Iya ini Ibu, ada yang saya sampaikan Ibu itu mengenai anak saya atau murid saya itu yang sering tidur di kelas Ibu. Pada saat jam pelajaran itu tidak hanya di mata pelajarannya saya Ibu, namun memang sering anak itu tidur di dalam kelas saat jam pelajaran, itu pun juga pada guru-guru yang lain Ibu, tidak hanya di mapel saya. Di sini itu ya Bu ya, saya itu pernah menanyakan Ibu ya terhadap anak yang sering tidur tadi itu, kebetulan itu Ma'ruf Ibu di kelas 8. Nah anak itu sering tidur di dalam kelas, makanya itu saya herannya itu tidak hanya pada mapelnya saya Ibu, akan tetapi guru-guru yang lain itu juga mengeluhkan bahwasanya itu Ma'ruf sering tidur di dalam kelas Ibu. Nah akhirnya saya itu memanggil Ma'ruf tadi untuk bisa berbicara secara langsung berdua sama Ma'ruf. Itu saya menanyakan kenapa Ma'ruf sering tidur di dalam kelas. Nah, jawabannya itu Ibu simpel Ibu, karena tidur malam Ibu gini. Nah kenapa nak kamu tidur malam? Itu Bu, saya sering nongkrong sama teman-teman ketika pas nginep ngaji Bu, karena kan kebetulan Ma'ruf ini masih ngaji, aktif ngajinya. Nah karena di desa juga itu kan sangat kental bahwasanya ketika malam hari itu ada kegiatan ngaji yang dipimpin oleh Ustadz, dan juga itu biasanya nginep Ibu, dan paginya itu pulang ke rumah langsung siap-siap untuk sekolah. Nah akhirnya saya gini, loh, itu kamu nongkrong sama teman-teman itu membicarakan apa Ma'ruf? Ya biasa Ibu, gitu jawabannya. Ya biasa Ibu, cerita-cerita, kadang kita itu membicarakan game Ibu gitu, sampai larut malamnya itu saya tanyakan juga. Nah larut malam itu sampai jam berapa Ma'ruf? Sampai jam 12, jam 1 gitu. Itu pun sering dilakukan Ibu, makanya kan di pagi harinya itu ketika jam sekolah dia sering ngantuk Ibu. Seperti itu Ibu permasalahannya Ma'ruf itu. Harapan apa yang akan ingin Ibu capai dalam pertemuan kita kali ini? Ya Ibu, harapan yang ingin saya capai itu ketika sudah bertemu dengan Ibu Lulu sekarang itu saya dapat nantinya itu dapat menemukan solusi Ibu, dan juga strategi apa yang perlu saya terapkan pada Ma'ruf tadi di kelas 8 itu yang sering tidur pada saat jam pelajaran Ibu. Seperti itu Ibu. Dari rentang 1 sampai 10, apa intensitas tidurnya Ma'ruf ini dari rentang 1 sampai 10 itu di rentang keberapa? Kalau untuk mengukur intensitas sering tidurnya Ma'ruf ini ya Ibu ya, itu sudah di level 7 Ibu. Karena memang sering Ibu, Ma'ruf itu sering tidur di dalam kelas saat jam pelajaran, dan itu pun tidak hanya pada saat jam pelajarannya saya saja, kan tetapi guru-guru yang lain itu Ma'ruf sering tidur di saat jam pelajaran. Untuk tentang kompetensi yang dia punya Ibu selama dia tidur itu apa mengganggu di rentang keberapa Ibu, dari angka 1 sampai 10 dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran Ibu ya, kalau dinilai itu rentang untuk kita intensitas mengganggu tidaknya pada jam pelajaran itu, menurut saya sebagai guru ya Bu ya, itu sudah masuk ke level 7 juga Ibu. Karena kan dengan adanya Ma'ruf yang tidur saat jam pelajaran itu, nah itu tentunya akan mengganggu
fokus temannya yang lain juga ibu, karena kan mereka nanti fokus pada Ma'ruf yang tidur, otomatis kan teman-teman yang aktif saat jam pelajaran itu kan mesti bilang, Bu ini Ma'ruf tidur Bu. Nah itu sering itu kan banyak memberikan komentar kan pada anak-anak yang aktif mengikuti jam pelajaran itu, akhirnya pembelajaran itu menurut saya terganggu dengan dilakukannya kegiatan Ma'ruf yang secara rutin pada saat jam pelajaran itu, tidak hanya di saya, di mapelnya saya saja itu. Apa ketika dia tidur itu bukan ada siswa juga ya Bu ya, yang ketika dia tidur tapi pembelajaran itu masuk, apa Ma'ruf itu masuk di kategori itu atau bagaimana? Kalau kita gambarkan ke Ma'ruf ya Ibu ya, kita cerminkan ke Ma'ruf itu ketika dia tidur itu otomatis pelajaran tidak masuk, karena memang dia benar-benar tidur terlelap benar, artinya dia tidak ada kata bising ketika pelajaran berlangsung, dia itu benar-benar tidur pulas ya, meskipun jam pelajaran itu pulas tidurnya. Terus bagaimana strateginya Ibu agar si Ma'ruf ini tidak tertidur di kelasnya? Strateginya saya itu Ibu ya, yang pertama itu mesti yang saya lakukan ketika melihat Ma'ruf tidur itu, yang pertama saya geram juga ya, ketika masa jam pelajaran saya menjelaskan, teman-temannya ikut aktif semuanya dalam pembelajaran, dia tidur. Nah makanya hal yang pertama saya lakukan itu memang membangunkan dia. Nah membangunkan dia itu langsung saya minta untuk cuci muka Ibu, biar enggak ngantuk dan bisa mengikuti proses pembelajaran seperti teman yang lain. Nah, namun kegiatan yang akan saya lakukan, strategi itu yang pertama itu adalah untuk bisa menangani Ma'ruf ini secara spesifik lagi. Artinya melakukan pendampingan juga, karena kan ketika Ma'ruf sering nanti nongkrong sama temennya, meskipun itu katakanlah kegiatannya positif karena kan dia ngaji. Nah, namun di akhir ketika sudah selesai, sudah waktunya tidur, dia kan nongkrong sama temennya, biasa cerita-cerita segala kegiatan sehari ataupun game. Nah, itu kan sangat mengganggu. Nah, makanya ini saya ke Ma'ruf seperti ini Bu, strategi saya. Coba sampean kurangi perlahan sedikit-sedikit, karena kan mungkin itu sudah menjadi kebiasaan Ibu. Kalau kita langsung merubah total 100% kan tidak bisa. Nah, karena kan setiap orang itu mesti berproses. Nah, makanya saya minta gini, coba Ma'ruf itu lakukan satu persatu saja dulu. Nah, kalau Ma'ruf setiap malamnya itu nongkrong, nah coba Ma'ruf itu kurangi jamnya dulu. Misalkan nongkrongnya itu sampai jam 12. Ayo Ma'ruf jam 10 sudah selesai sama temannya. Nah, itu Ma'ruf lakukan secara perlahan atau rutinitas, itu insya Allah nantinya bisa merubah. Nah, ketika Ma'ruf sudah bisa merubah itu, ayo kita kurangi lagi Ma'ruf, jam 8 kita sudah tidur atau jam setengah 9, karena kan itu mungkin kegiatan ngaji itu sudah sangat selesai. Seperti itu Ibu sama saya. Nah, saya juga seperti ini. Kalau Ma'ruf ingin lebih fresh lagi ketika paginya itu, coba ketika subuh itu Ma'ruf juga mandi, tidak hanya wudhu. Nah, itu kan olahraga sedikit. Akhirnya Ma'ruf itu nanti semangat sekolahnya, dan itu akan mengurangi rasa kantuknya Ma'ruf ketika mengikuti proses pembelajaran seperti itu Ibu. Mungkin ada strategi lain di dalam proses pembelajaran. Strategi lain itu Ibu, ketika jam pelajaran berlangsung itu saya memang ngasih saya memberikan sedikit, bukan perlakuan spesial ya Ibu ya. Kalau yang lain itu insya Allah sudah aktif semua, tinggal Ma'ruf yang sering ngantuk, makanya itu saya sediakan permen juga Ibu, untuk di konsumsi Ma'ruf ketika dia merasa ngantuk saja, seperti itu Ibu. Namun ketika dia tidak ngantuk, tidak saya perbolehkan untuk mengunyah permen itu Ibu.
Namun ketika dia sudah mulai ngantuk, saya memang memberikan instruksi kepada Ma'ruf untuk bilang kepada saya, Bu saya ngantuk. Akhirnya saya ambilkan permen itu untuk dikunyah oleh Ma'ruf agar tidak ngantuk. Nah di sisi lain juga strateginya itu memang yang pertama itu Bu, saya memang langsung ketika dia mengeluhkan rasa kantuk, saya memang suruh dia cuci muka langsung Ibu biar fresh lagi dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pembelajaran di kelas apa pernah dilakukan di luar kelas atau bagaimana Ibu untuk mengatasi? Iya Ibu, pernah Ibu. Selain itu juga saya ya untuk mengurangi rasa bosan atau rasa jenuh anak itu, memang saya pernah lakukan itu pembelajaran di luar kelas, namun tidak sering Ibu karena kan juga melihat kontekstual dengan materinya itu sesuai apa enggak, apakah itu bisa di diminimalisir untuk anak-anak itu tidak berantakan ketika proses pembelajaran itu Ibu. Saya melihat situasi dan kondisi anak juga terlebih dahulu Ibu. Rencana yang sudah bagus Ibu. Oke. Kapan akan dilakukan rencana tersebut? Kalau rencana itu Ibu memang akan saya lakukan itu dalam minggu ini Ibu, karena mengingat kedepannya juga ini karena kita memang di akhir semester itu akan melakukan semesteran juga. Nanti ketika Ma'ruf tidur di saat jam ujian gimana? Nah makanya kan memang saya minta untuk diterapkan atau saya akan menerapkan kepada Ma'ruf dalam minggu ini. Mungkin ada rekan sejawat yang akan dilibatkan. Sangat ada atau sangat perlu memang saya melibatkan rekan sejawat, rekan guru juga dan juga melibatkan siswa. Artinya gini, ketika saya memberi instruksi kepada teman-teman yang lain untuk strategi saya ini, juga saya meminta untuk memberikan strategi yang lain juga kepada guru-guru maper lainnya untuk Ma'ruf tidak tidur saat jam pelajaran. Dan juga saya meminta bantuan siswa juga, karena kan dengan teman yang aktif juga, mungkin teman bangkunya Ma'ruf atau teman kelompoknya Ma'ruf yang aktif itu akan mengurangi rasa kantuk yang sering dialami Ma'ruf ketika saat jam pelajaran. Dari kesimpulan pertemuan kita kali ini apa nih dari pembicaraan kita ya dari awal sampai akhir, kesimpulan yang didapat? Kesimpulan yang kegiatan yang sudah saya lakukan dengan Ibu Lulu ini adalah saya sudah menemukan solusi Ibu dan juga strategi apa yang perlu saya terapkan dan juga saya tingkatkan untuk saya lakukan juga untuk bisa menangani permasalahan Ma'ruf ini, sehingga nantinya Ma'ruf tetap akan menjalani proses pembelajaran itu dengan maksimal dan juga tidak ngantuk lagi. Karena kan memang saya menyadari prosesnya itu akan bertahap. Memang saya tidak tidak mengharuskan Ma'ruf ini berubah dalam 1 minggu ini, tidak. Namun perubahan yang sedikit Ma'ruf berikan itu sangat berdampak pada ke dalam diri Ma'ruf selanjutnya seperti itu Ibu. Dan itu sangat bermanfaat menurut saya. Rencana Beliau Mati sudah sangat bagus. Semoga rencana ini bisa berhasil dan semoga Nanda Ma'ruf bisa mengurangi rasa kantuknya, terus mengurangi juga kegiatan malamnya. Biar Nanda Ma'ruf ini kegiatan malam itu berkurang dan tidak ngantuk. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Lulu. Waalaikumsalam Bu Eni. Alhamdulillah nih ketemu lagi dengan Ibu Lulu. Kemarin kan kita sudah melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu. Setelah lalu Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Yaumatin. Lalu hari ini Ibu kita melakukan percakapan pasca observasi setelah kegiatan yang coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu Yaumatin. Ketika saya melihat kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu sepertinya suasananya akrab ya Ibu. Jadi melakukan menggunakan percakapan sehari-hari, lalu Bu Yaumatin bercerita begitu mengalir dia menceritakan permasalahannya dengan Ibu Lulu. Ibu begitu dekat ya dengan Bu Yaumatin ya.
sudah biasa. Satu sekolah. Oh, cuma satu sekolah, Oke. jadi sudah biasa melakukan percakapan itu ya Ibu. Ya kemarin saya sudah melihat bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur kita ya Ibu. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan ke Bu Yaumatil, prosesnya itu saya sudah lihat secara final. Lalu Ibu dalam kesempatan ini, dalam percakapan pasca observasi ini Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Lulu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi kemarin itu Ibu, dalam kompetensi coaching ini? Bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur kita. Yang pertama itu saya menanyakan tujuan pertemuan saya dengan Bu Yaumatil kemarin itu apa. Kemudian juga saya sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Yaumatil tadi mengenai siswanya yang bernama Ma'ruf yang tidur di dalam kelas itu. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi Bu Yaumatil yang akan dilakukan pada minggu-minggu ini. Kemudian juga saya menanyakan tanggung jawab dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yaumatil tadi itu. Bu Yaumatil mengatakan akan dilakukan minggu-minggu ini bersama dengan teman sejawatnya dan mengajak seluruh teman-temannya untuk agar si Ma'ruf ini tidak tidur di dalam kelas. Lalu Ibu, pertanyaan yang kedua Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Ini pertanyaannya agak banyak Ibu. Iya. Lalu apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya sudah melakukan alur tirta ya Bu, sesuai dengan urutannya. Kemudian saya juga sudah menemukan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yaumatil, masalah tentang muridnya yang suka tidur di dalam kelas karena disebabkan si anak ini tidurnya malam. Ada ngaji malam, kemudian diteruskan dengan katanya orang Madura itu dokondo. Oh iya benar, melean gitu. Melean gitu Ibu. Jadi cerita-cerita semalam, akhirnya ketika datang ke sekolah ngantuk gitu. Apalagi kan kalau di sekolah itu masuknya pagi Bu. Jadi jam 7 itu ada kegiatan ngaji sampai jam 8. Lalu pertanyaan yang ketiga nih Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Ibu. Ini kan saya tadi mengobservasi Ibu ya dalam kegiatan coaching itu. Jadi mohon maaf sebelumnya sih, sebenarnya saya bukan mau menilai, ini hanya masukan-masukan saja buat Ibu. Saya sudah mengamati tadi pada saat Ibu menanyakan tujuan kepada Bu Yaumatil, bagaimana Ibu Yaumatil dengan gemblangnya dia menjawab enak mungkin sudah dengan Ibu ya. Lalu ketika mengidentifikasi itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ketika identifikasi Ibu juga menanyakan level tadi ya Ibu, di level berapa, ini tadi Ibu sudah tidur ya, lalu kompetensi si Ma'ruf ini berapa, itu di bagian identifikasi sudah itu yang Ibu tanyakan. Lalu di bagian rencana Ibu sudah merencanakan rencana, lalu Ibu mengejar lagi dengan kepada Bu Yaumatil, kira-kira selain itu apalagi strategi yang akan Bu Yaumatil lakukan. Lalu Ibu juga sudah menanyakan tanggung jawab ya Ibu. Ibu sudah menanyakan kapan ini sudah lengkap sesuai dengan alur tirta Ibu. Lalu Ibu sudah menanyakan kesimpulan di akhir-akhir, Ibu sudah menanyakan kesimpulan, dan kesimpulannya itu timbul dari Bu Yaumatil sendiri sebagai coach. Bu Yaumatil sudah menyimpulkan bahwa dia sudah menemukan hal-hal apa yang akan dia kerjakan untuk mengatasi masalahnya itu. Jadi ini Ibu,
setelah saya observasi ini, mendengar apa yang saya dapatkan dari hasil pengamatan saya ini, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Senang, lega gitu. Jadi saya merasa lega karena kegiatan tadi itu berlangsung dengan lancar, baik. Kemudian beliau Matil juga menceritakan permasalahan yang dihadapi itu dengan santai, tidak ada apa yang disembunyikan lah dengan saya. Kemudian beliau Matil juga menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya terhadap muridnya, gitu Ibu. Dan yang coaching yang saya lakukan tadi itu sesuai dengan alur kita. Ya, mungkin itu yang utama Ya. ya, sebenarnya Ibu sudah melakukan tahap-tahapan ini. Sebenarnya secara keseluruhan Ibu sudah benar Ibu. Namun demikian saya juga melihat ini selain itu sebenarnya ini sudah bagus secara keseluruhan Ibu sudah melakukan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana, lalu menanyakan tanggung jawab yaitu komitmen atau hal siapa saja yang terlibat. Ini sudah dilakukan semua ini sesuai dengan alurnya sudah selesai. Namun Ibu masih ada hal-hal menurut saya ini masih ada hal-hal yang perlu Ibu kembangkan dalam proses tadi itu. Misalnya tadi saat Bu Yaumatil bercerita ada yang kurang di proses itu ketika dalam hal menanyakan hal menanyakan pertanyaan yang berbobot, menurut saya ini masih harus terus digali Ibu maksud saya. Jadi tapi sebelumnya mohon maaf ini ya Ibu, ini menjadi umpan balik, nanti mudah-mudahan menjadi umpan balik sehingga mendapat menjadi perkembangan Ibu dalam hal coaching selanjutnya. Jadi pertanyaan berbobotnya itu masih kurang ya yang Ibu lontarkan kepada Bu Yaumatil. Jadi menurut saya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang harus dilontarkan sehingga nantinya Bu Yaumatil lebih banyak mengeksplor permasalahannya. Jadi rasa keingintahuan kita sebagai coach itu harus lebih dari rasa ingin tahu, maka nanti kita akan timbul pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita lontarkan kepada coach itu dengan harapan solusi nanti bisa mendapatkan solusi yang tepat, itu maksud saya ini. Yang lalu selanjutnya Ibu, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Maksudnya tadi ketika coaching ini kan masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan itu. Nah, jadi apa yang terbayang untuk Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya ini? Ibu seperti yang sampai bicarakan tadi, benar saya memang merasa masih kurang dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada beliau Matil. Jadi saya akan mulai berlatih lagi dengan rekan sejawat, kemudian dengan siswa, kemudian juga dengan tenaga pendidik lainnya yang ada di sekolah, agar saya tuh dapat mengembangkan lebih untuk dalam membuat pertanyaan berbobot sehingga yang saya coaching itu dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Kira-kira Ibu, kapan itu akan Ibu mulai meningkatkan ini? Dalam ini nanti saya akan mulai dari siswa saya, kemudian kepada rekan sejawat, karena siswa saya di sekolah itu banyak sekali masalahnya. Ya mungkin sama Ibu, mungkin di semua sekolah juga seperti itu ya Ibu. Otomatis kalau ini kepada siswa tempatnya di mana ya? Di sekolah ya Ibu, karena ini nanti yang terlibat siswa kan dan lain sebagainya, otomatis tempatnya di sekolah ya. Jadi ya tempat saya memberikan pembelajaran juga tempat saya belajar juga Ibu, menjadi coach yang baik untuk rekan sejawat, teman dan tenaga pendidik lainnya. Ya, baiklah Ibu. Jadi secara keseluruhan Ibu sudah sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Ibu. Saya ini sudah
bagus Ibu, walaupun ada beberapa hal yang perlu dikembangkan nantinya untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Nah, dari kegiatan ini Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Dalam proses ini nih saya mendapatkan pengalaman yang menarik. Jadi di dalam proses coaching yang saya lakukan dengan biomatik ini saya menahan diri untuk memberikan solusi yang ada dalam gitu diri ya. saya gitu. Sebenarnya saya punya solusi juga. Oh, untuk sebenarnya Iya. Ibu harusnya begini Iya. gitu, tapi Ibu tahan gitu ya. Jadi Saya sebenarnya punya solusi untuk biomatil, tapi saya tahan agar apa, biomatil dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk mengatasi masalah yang terjadi. Jadi saya tahan tadi ya, banyak pembelajaran yang terjadi dengan diri saya gitu, lebih sabar agar apa, teman yang saya coaching ini meningkat lah kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Jadi ketika dia mempunyai masalah, dia tidak butuh untuk meminta solusi. Dia bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Jadi meningkatkan kritisnya, kemandiriannya, daya nalarnya juga ya. Benar. Iya. Apalagi untuk siswa ini sangat bagus Oh sekali. iya benar Ibu ya. Jadi itu yang terakhir, pertanyaan terakhir saya Bu, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya Ibu, untuk meningkatkan potensi kita sebagai guru khususnya ya Ibu. Jadi terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan ini secara bersama-sama. Kita akhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.